Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terakhir kita tadi membahas tentang apa yang kita lakukan di mana? Di Arafah nggih. Mboten Arafah Pak nggih. Arafah dudu Arafah nggih pakai fa. Terkait dengan doa dianjurkan mengangkat kedua tangannya. Terus sebelum berdoa gimana tadi? Memuji Allah, kemudian sholawat kepada Nabi, pujian kepada Allah. Baca apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik Bapak Ibu, saya akan sedikit sebutkan keutamaan di Arafah nggih. Dua saja. Apa keutamaan di Arafah yang menjadikan motivasi kita saat kita di Arafah itu ngapain? Yang pertama, hadis Abdullah bin Amr rawahu Imam Ahmad, kata Rasul alaihi salatu wasallam, innallaha yubahi malaikatahu bi ahli arafata asyiyata arafata. Allah itu berbangga diri dengan orang-orang yang ada di Arafah, berbangga diri di depan para malaikatnya. Taib. Sambil Allah mengatakan begini, ungduru ila ibadi, coba wahai malaikat lihat hamba-hambaku itu, lihat hamba-hambaku yang ada di Arafah. Atau ni sya'asan ghabarah, mereka itu datang kepadaku dalam keadaan rambutnya kusut berdebu. Jadi siapa orangnya yang tidak ingin dibanggain oleh Allah? Dan itu hanya ada di haji Pak. Hanya ada di haji, karena ini hanya untuk penduduk penghuni Arafah di hari Arafah. Nah ini loh yang menjadi kebanggaan kita, pengen haji itu ini Bu. Bapak Ibu pengen ini. Allah bangga kepada kita yang datang dari jauh-jauh kepada Allah dalam keadaan rambutnya itu kusut berdebu. Artinya kan kondisi kita kan kondisi memang lelah, capek beribadah kepada Allah, sampai Allah itu bangga dengan kita di depan para malaikatnya. Ini satu ya. Yang kedua, hadis Aisyah rawahu Muslim, ma min yaumin akthar min ayyutikallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada dari suatu hari yang Allah itu banyak sekali memerdekakan hamba dari api neraka dari hari Arafah. Jadi hari Arafah itu adalah hari yang terbanyak Allah memerdekakan, menyelamatkan, membebaskan orang dari api neraka. Dan itu hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang ada di Arafah itu. Makanya hari Arafah untuk penduduk Arafah, hari Arafah untuk penduduk Arafah itu adalah hari pembebasan dari apa? Api neraka. Masya Allah, itu Arafah Pak. Makanya siapa yang nggak kangen kayak gini kan, per tahun ya, berangkat per tahun ya.
per tahun dibebas non rokok per tahun ya enak epol. Masya Allah. Taib. Di dalam ayat yang lain, wa innahu layadnu. Sungguh Allah itu mendekat. Allah itu mendekat, Pak. Mendekat kepada orang-orang yang ada di Arafah, mendekat. Tsumma yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah itu bangga diri dengan mereka di sisi para malaikatnya. Makanya saat-saat itulah saat-saat gunakan waktu itu dengan baik dan maksimal. Ya, gunakan waktu itu dengan baik dan maksimal. Perbanyak doa, perbanyak doa, Bu, perbanyak doa. Seterusnya, dan itu jenengan lakukan sampai matahari apa? Terbenam, bukan tergelincir, Pak. Mulai tergelincir kan mulai wukuf di Arafah. Ini jenengan lakukan sampai matahari terbenam. Jenengan duduk, pokoknya jenengan duduk sampai waktu wukuf Arafah itu sampai matahari terbenam. Terus berdoa. Terus berdoa, zikir, berdoa. Makanya biasanya jamaah itu kalau nggak ono bukune itu lelah, Bu. Makanya wis persiapan buku nggih. Pokoknya jenengan persiapan buku itu, pokoknya doa apa yang jenengan wis persiapkan, jenengan artinya paham, jenengan baca dari buku itu. Ngapal, hafal Bu, mendingan diwoco ae ya. Diwoco ae. Iku insyaallah luweh menenteramkan jiwa. Karena kalau nggak apal itu, kalau nggak ada bukunya itu, wis setengah jam wis katok. Terus rata-rata ngobrol karo koncone. Rata-rata jamaah haji itu setengah jam udah capek, terus ngobrol, baru nuturu, mangan. Jadi bukan waktu ini mangan, Bu, saat itu, Bu, waktu ini doa dan zikir. Nanti mangani belakangan. Sebelum apa tadi? Zawal, matahari tergelincir sebelum zuhur, makan-makan nggak apa-apa. Tapi saat itu sudah stop dulu, waktunya beribadah. Dan saran saya, Bu, saran saya nih, saat itu gunakan jangan terlalu banyak ngumpul. Soalnya kalau ngumpul itu isinya apa? Ngobrol. Jangan kalau komitmen nggak ngobrol nggak apa-apa di dalam tenda. Saya biasa keluar, Bu. Selesai saya ngasih ceramah ke jamaah, saya sampaikan jamaah supaya maksimalkan waktu, saya keluar. Saya nyari tempat yang berteduh sendirian. Karena saya sendiri butuh. Kalau ngobrol nanti isinya apa? Wis isinya wis kok gak enak ini lah. Oh soalnya neng Arafah kamu gak enak lah piye. Walah ngerasani sendiri travel malahan. Yesus, oleh dosa malahan. Terus ya, Bu. Apakah di Arafah bagi orang yang wukuf di Arafah, apakah disunahkan puasa Arafah ataukah tidak? Para ulama berbeda pendapat masalah ini, Bu. Ya, mayoritas para ulama berpendapat tidak disunahkan. Mayoritas para ulama mengatakan tidak disunahkan orang yang wukuf di Arafah puasa Arafah, nggak disunahkan. Berdasarkan hadis Ummul Fadl bintul Haris, bahwasanya manusia itu lagi berdebat. Para sahabat lagi berdebat di hari Arafah tentang Nabi, apakah Nabi itu puasa atau enggak. Sebagian mereka ngomong Nabi puasa, sebagian ngomong Nabi gak puasa. Lalu saya mengirimkan kepada Ummul Fadl, sang bener iku piye sih? Maka Ummul Fadl karena dia tahu Nabi itu nggak puasa,
maka dia pun meminta segelas air, lalu beliau minum. Maka beliau mengatakan, saya melihat Nabi nggak puasa. Maka dalil untuk kita yang ada di Arafah tidak puasa, dan ini yang paling kuat dari aqwal para ulama. Jadi kalau kita nggak puasa, ngerti dalilnya Pak, dan itu nanti dapat pahala. Kalau jenengan nggak puasa soalnya melok konconi, nggak oleh pahala, nggak oleh pahala. Walaupun podo nggak posoi, tapi yang satu tidak berpuasa karena ilmu, yang satu tidak berpuasa karena ikut. Beda dalam sisi Pak pahalanya. Seterusnya masih dilanjut sunnah dulu ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya nanti. Terus kondisi semisal itu sampai matahari terbenam dan benar-benar dikondisikan sudah terbenam matahari itu. Kalau udah terbenam, maka para hujjaj, orang yang haji, berangkat dari Arafah ke Muzdalifah. Berangkatnya dari Arafah ke Muzdalifah itu kalau menurut Nabi dan perbuatannya Nabi itu selesai matahari terbenam berangkat. Akan tetapi perlu dipahami, bagi jamaah tidak semudah itu karena antrian bis, jelas itu ya. Maka dia selesai maghrib, sudah selesai wukufnya, kemudian dia nunggu bis datang, lalu berangkat ke Muzdalifah. Itu biasa. Kadang bisnya lebih cepat, kadang-kadang lambat. Dan ingat, sholat maghrib dan sholat isya itu sunahnya dilakukan di Muzdalifah, bukan di Arafah. Banyak para hujjaj Indonesia sambil nunggu apa? Bis datang dan lebih nyaman sholatnya, mereka lebih dahulu sholat takdim maghrib sama isya di Arafah, dan ini menyelisih sunnah, menyelisih apa? Sunnah. Sah sholatnya Bu, tapi menyelisih sunnah. Terusnya keberangkatan dari Arafah ke Muzdalifah setelah maghrib hendaknya dalam keadaan tenang, jangan ribut, jangan teriak-teriak. Nabi alaihi salatu wasalam nyampaikan kepada manusia, ayyuhan nasu as-sakinah sakinah, tenang, tenang. Ojo teriak-teriak. Jangan apa jenenge? Berisik, jangan gegeran. Ingat Bu, waktu nanti naik bis biasa nih pengen tempat di depan sehingga dia harus rebutan. Justru itu menyelisihi yang Nabi ajarkan. Sedangkan baru wukuf ojo nambahi dosa ngono lho maksudnya kan. Wes wukuf diampuni oleh Allah, nambahi dosa, rebutan, jongkro-jongkroan, hanya mendapatkan hanya keinginan pribadi, keinginan nafsu, pingin di depan, pingin di tengah. Padahal jamaah insya Allah dapat tempat masing-masing kan, tapi nggak tahu di mana kursinya kan. Ingat, kita nggak boleh memikirkan pribadi. Kita jangan sampai berpikiran pokoknya aku dapat begini. Jangan begitu. Kita kedepankan ketenangan, kita kedepankan kenyamanan, dan kita kedepankan nyantai. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Terusnya, bagaimana hukum
orang yang pergi dari Arafah ke Muzdalifah sebelum matahari terbenam, berasar langsung berangkat, kesuwen kalau sampai maghrib, soalnya kalau maghrib padat. Jadi berangkatnya berasar itu udah berangkat, memang kosong dan enak memang. Tapi tinjauan hukum apakah itu sah ataukah tidak? Ada dua pendapat dalam bab ini. Pendapat Imam Malik tidak sah. Tidak sah hajinya. Kenapa? Karena wukuf di Arafah itu rukunnya haji. Kalau dia berangkat tidak sempurna rukunnya, maka nggak dianggap. Nggak dianggap. Maka harus berangkat ketika matahari terbenam. Sakurunge matahari terbenam, sebelum matahari terbenam dia sudah meninggalkan Arafah, nggak sah. Menurut Imam Malik. Pendapat yang kedua, pendapat mayoritas para ulama, hajinya sah, cuma menyelisihi sunahnya Nabi. Hajinya sah. Dan ini pendapat yang benar insya Allah, beralasan dengan hadis Urwah ibnu Mudharris. Hadis Urwah ibnu Mudharris rawahu Abu Dawud. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, man adraka ma'ana hadhihi salata wa ata Arafata qabla dzalika lailan aw naharan. Lihat, dan dia mendatangi Arafah sebelum malam hari atau mendatangi Arafah siang hari, lalu dia pergi, maka hajinya sempurna. Rasul mengatakan hajinya apa? Sempurna. Yang penting dia sudah wukuf di Arafah siang hari. Sebelum maghrib dia udah pergi, itu sah hajinya. Cuma menyelisih apa? Sunahnya Nabi. Karena Nabi berangkatnya kapan? Matahari terbenam. Kalau dia berangkatnya sebelum matahari terbenam, bagaimana hukum hajinya? Sah. Cuma masalahnya sekarang adalah, oke, sah. Apakah harus membayar dam atau tidak? Bagi orang yang keluar hajinya, keluar Arafahnya sebelum matahari terbenam, hajinya oke, sah. Tapi apakah harus membayar dam ataukah tidak? Dua pendapat di antara para ulama. Pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i, wajib membayar dam. Dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Syarhul Umdah. Syekhul Islam menguatkan wajib bagi dia membayar dam. Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan Syarah Muslim mengatakan wajib membayar dam. Ini kalau nggak ngerti ibu, kan makanya harus ngerti kan ilmu nih. Tapi ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Ahmad, hajinya sah dan tidak wajib membayar dam. Kenapa? Karena Rasul mengatakan apa tadi? Dia wukuf di siang hari tanpa malam, itu telah sempurna apa? Hajinya. Kata sempurna enggak apa? Tidak wajib membayar dam. Itu alasan Imam Ahmad. Pendapat yang paling kuat Bapak Ibu, yang saya pilih nih adalah pendapat yang mengatakan wajib. Wajib membayar dam. Kenapa begitu? Karena kata sempurna, walaupun dia nggak membayar dam itu sempurna, Pak. Walaupun dia berbuat dosa, ya sempurna kan gitu kan. Kata sempurna itu adalah kata menunjukkan memang hajinya sah kan gitu. Cuma dia dikatakan wajib membayar dam. Karena apa? Karena berangkatnya, ingat ini, berangkatnya meninggalkan Arafah itu memang wajibnya setelah matahari terbenam. Kok bisa wajib? Berarti kan Bu, supaya dipaham asal-usulnya.
Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu dalam hadis Miswar ibnu Makhroma, Nabi itu pingin menyelisihi hajinya orang-orang jahiliyah dahulu. Orang-orang jahiliyah dahulu itu hajinya berangkat dari Arafah, meninggalkan Arafah ke Musdalifah itu sebelum matahari terbenam. Nah, Nabi pingin menyelisih haji mereka dengan cara apa? Dengan cara beliau itu berangkatnya setelah maghrib. Nah, dalam rangka menyelisih hajinya orang-orang jahiliyah dahulu, maka pendapat yang mengatakan wajib membayar dam karena itu hukumnya wajib. Karena untuk menyelisih apa? Orang-orang jahiliyah dahulu. Lah kalau kita nanti berangkatnya sebelum matahari terbenam, lah podo karo hajinya orang-orang jahiliyah dahulu. Sedangkan Nabi ingin menyelisih mereka. Oleh karenanya wajib dibebankan membayar dam. Dan selanjutnya, gimana kalau dia pergi dari Arafah itu sebelum terbenam, Bu? Tapi balik mana? Dikasih tahu, antum mau kemana? Loh, kok wis berangkat? Gak oleh ya, akhi. Antum harus ninggalin Arafah sebelum matahari terbenam. Oh iya toh, wah aku tak balik mana? Nah, apakah kembalinya lagi tetap bayar dam, Pak? Kan balik mana kan? Nah, ada dua pendapat di antara para ulama ini. Ada bukunya, Pak, kita bahas ini. Karena ini kalau kita nanti tiba-tiba begitu terus gimana ini? Kan kita kan nggak mesti lancar-lancar kan, Pak? Gimana kalau terjadi kayak ini gimana kan itu? Dua pendapat di antara para ulama. Pendapat Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i, sudah nggak ada dam, mau balik mana kan gitu kan? Pendapat yang kedua, harus ada dam. Pendapat yang dipilih ini, pendapat yang dipilih. Jadi kalau dia kembalinya itu, jikalau dia kembalinya itu setelah maghrib, paham gak? Setelah maghrib, maka berarti dia nggak ada dam. Atau kebalik gue ya? Kalau dia kembalinya itu sebelum maghrib gimana? Kembali sebelum maghrib. Kembalinya sebelum maghrib, lalu keluarnya setelah maghrib. Ada dam nggak ini? Ada dam nggak kayak gini? Nggak ada dam ya? Nggak ada dam. Tapi kalau baliknya setelah maghrib ada dam. Karena tinggal meneruskan aja kan. Kalau dia kembalinya sebelum maghrib dan dia berangkatnya apa? Keluarnya dan nanti keluarnya setelah maghrib, maka itu nggak ada dam. Tapi kalau keluarnya tadi apa? Kembalinya setelah maghrib, maka harus ada dam. Dan ini yang paling pas insyaallah ta'ala. Terusnya, apa hukum wukufnya itu dapat malam hari tok, siang hari nggak dapat? Contoh nih, terjadi pada kasus ini, misal itu takdirnya Allah, Pak, sampean nggak oleh masuk ke polisi nih. Setiap kali masuk ke Arafah ditahan, nggak oleh. Sampailah malam hari baru boleh masuk. Apakah haji jenengan sah apa enggak? Ini pernah terjadi pada sebagian jamaah. Gak tahu kenapa dia masuk ke Arafah nggak bisa sama polisinya. Mutar gak tebus-tebus.
tembusnya setelah maghrib. Kalau setelah maghrib longgar, Arafah nggak dijaga, membolisi. Maka dia masuk ke Arafah dan wukuf di Arafah malam hari. Apakah sah hajinya atau enggak? Kebayang, Pak? Kebayang? Oke. Di sini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat Malikiyah sah hajinya, tapi wajib membayar dam. Ini Malikiyah, Pak. Pendapat mayoritas para ulama, hajinya sah dan tidak ada pembayaran dam. Sudah jelas? Dan ini pendapat yang paling kuat. Sah hajinya dan gak perlu bayar dam. Karena hadis Abdurrahman ibnu Ya'mur. Abdurrahman ibnu Ya'mur berkata, syahidtu Rasulullah. Saya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu nasun. Lalu manusia bertanya kepada Nabi anil haji, tentang haji. Faqala Rasul, kata Rasul, al hajju Arafah. Haji itu yang penting di Arafah katanya. Maka dikatakan apa? Wukuf di Arafah adalah jantungnya haji. Kalau sampai Anda tidak bisa wukuf di Arafah, nggak ada haji bagi Anda. Rasul mengatakan begini, faman adraka lailata arafata qabla tulu'il fajri min lailati jam'in faqad tamma hajj. Berarti kan kata Nabi, barang siapa yang menjumpai semalam malam hari, barang siapa yang menjumpai malam hari Arafah, sepenting sebelum subuh datang di malam tanggal 11 ya, malam tanggal 11, maka dia telah sempurna hajinya. Jelas gak? Berarti seseorang yang menjumpai wukuf di Arafah malam hari, walaupun 5 menit, walaupun 10 menit di malam hari, yang penting sebelum subuh, maka telah sempurna hajinya. Dia tidak mendapatkan apa-apa, hajinya sah. Jadi kalau Anda kata terjadi sebuah kasus ini, nggak boleh atau terlambat, pesawatnya mendarat terlambat nih, mau ada masalah apa, paspor jenengan hilang, ada aja masalah ada aja masalah, atau jenengan tertuduh apa sama polisi, ya kan, bawa obat apa atau gimana, terus kemudian Anda masukkan penjara, atau masalah apalah, nggak tahu terjadi. Kesimpulannya, Anda nggak bisa wukuf di siang harinya, Anda dapat malam hari. Wukuf di Arafah malam hari, Pak. Maka bagaimana hukum haji Anda? Sah haji Anda. Paham ya? Dan dapat gelar Pak Haji wis. Ya kan? Kan haji kan di Arafah kan? Jantungnya haji kan di Arafah. Jantungnya haji di Arafah. Ini banyak teman-teman nggak paham, Bu. Pahamnya teman-teman itu, kalau sudah selesai maghrib itu sudah nggak ada lagi waktu wukuf, keliru. Jadi ada waktu sunnah dan ada waktu yang dianggap cukup. Waktu sunnah adalah di awal matahari tergelincir, sampai matahari terbenam. Itu waktu apa? Waktu sunnah, waktu afdol yang Nabi lakukan. Dan waktu itu dianggap sah, nggak afdal dan nggak Nabi lakukan, hanya mendapatkan gelar sah. Itu adalah wukufnya di malam hari. Yang penting sebelum matahari apa? Terbit. Sebelum matahari, sebelum subuh ya. Jangan lupa, jangan matahari terbit ya, sebelum subuh. Paham nggih? Nah, terusnya, apa hukum wukufnya orang yang lagi pingsan? Mungkin ibu-ibu nih, contohnya nih, tiba-tiba apa?
pingsan karena panas banget kayak kemarin kasus itu, Bu. Saya bawa jamaah itu. Tapi alhamdulillahnya pingsannya setelah maghrib, jadi nyaman, Bu. Gak stres. Ini jamaah banyak tua-tua itu, saking panasnya matahari itu, mereka pingsan. Terus piye pingsan yo? Pingsan Pak di Jarno atau piye? Nah, kan masalah ini, Bu. Masalah baru itu. Saya mending kalau dia posisinya apa? Sudah nyampe di Arafah ya, udah nyampe di Arafah. Dan nyampainya harus matahari tergelincir loh ya. Kalau gurung tergelincir, kemudian dia pingsan lalu dibawa ke rumah sakit, ya kan? Berarti dia nggak dapat wukuf. Itu nggak ada iskal, nggak sah hajinya, Pak. Nggak dianggap haji dia. Tapi bagi orang yang sudah masuk Arafah setelah matahari tergelincir, 1 jam setelahnya baru apa? Pingsan. Apakah hajinya sah? Masih sah, Pak. Karena dia sudah mendapatkan waktu wukuf. Bisa dipahami nggih? Nah, sekarang kita bahas ini sekarang. Bagaimana hajinya seorang, wukufnya seseorang dalam kondisi dia pingsan. Pingsan dari awal sampai akhir, ya namanya pingsan. Dia nggak berakal, kayak orang turu lah, Bu, kayak orang turu gitu kan. Apakah hajinya sah atau enggak? Jadi ya gini, yang apakah maksud daripada wukuf itu yang penting orangnya ada di Arafah, mbok turu, mbok pingsan, atau piye? Atau memang wukuf di Arafah itu syaratnya harus berakal? Apakah syaratnya dia nggak boleh tidur atau bagaimana? Ini permasalahan di sini. Ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Pendapatnya Syafi'i, Ahmad, Ishaq, nggak sah wukufnya. Dari awal sampai akhir dia pingsan tok, nggak sah hajinya. Tapi kalau dia sadar, walaupun 10 menit sadar, lalu pingsan, masih sah. Karena masih ada kesadaran 10 menit. Paham nggih? Sah hajinya. Kalau ada kesadaran walaupun 5 menit. Tapi kalau dari awal jalan wis pingsan, mari ngono dipulangkan atau dibawa ke rumah sakit atau dibiarkan di tenda itu sampai apa? Rampung gitu kan. Pingsan dijuar wae nak kono ya. Kasihan banget ya. Nah, apakah itu sah atau enggak hajinya? Pendapat pertama enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena dia bukan ahlu ibadah, dia enggak mukallaf. Paham nggih? Syaratnya ibadah harus mukallaf. Apa mukallaf? Berakal. Nah, orang pingsan berakal enggak? Enggak berakal. Berarti enggak sah kata Imam Syafi'i. Waduh, bahaya. Enggak bahaya tak? Insyaallah. Nah, pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik. Dan pendapatnya Abu Hanifah, sah hajinya, Pak. Sah hajinya. Walaupun dari awal dia pingsan. Dari awal masuk gak sadar, pingsan wis. Jadi gini enggak ya? Jadi ketika dia mau ke Arafah itu wis pingsan. Jangan langsung dibawa ke mana? Ke rumah sakit, jangan. Lebokno si Arafah sih. Lebokno Arafah sih. Loh iya loh, kasihan. Nanti kalau dia sadar, ya Allah, aku gak dapat Arafah gimana? Aku gak nangis, Pak. Nangis. Entek duitku 300 juta iki piye aku. Masalah baru gimana kamu itu travel? Bodoh banget travel, dibodoh-bodohin, Pak. Nah, biar gak dibodoh-bodohin kan. Nah, ini pendapat yang kedua ini lebokno sik nang Arafah. 10 menit ae, 10 menit wae wis. Lebokno nang Arafah 10 menit, mari ngono gawa nang rumah sakit. Dengan hukum itu, walaupun di 10 menit. Wis wukuf wis. Berapa menit? 10 menit. Menurut pendapat yang kedua sah. Nah, dan pendapat ini
Dikuatkan oleh Imam Syangkiti dalam kitab Adwaul Bayan. Kenapa katanya? Karena wukuf di Arafah itu sing penting wukuf, ora ono syarat aneh-aneh. Nggak ada syarat apapun yang disyaratkan oleh orang wukuf di Arafah. Sampai mek turu tok ning Arafah iku sah aja sampean. Tekon ngono turu ae. Iku sah wis. Jadi contohnya sama ini. Jadi karena sakit kan. Wis Bu, sampean turu ae Bu. Kayak pil biar tidur gak gereng-gereng ngono Bu. Ganggu wong loro kan. Wis kayak pil turu dari awal sampai akhir turu. Sah. Kan dia gak mukal, gak sadar kan. Tetap sah. Karena syaratnya wukuf di Arafah, yang penting tinggal di Arafah. Ana pribadi condong pendapat kedua Pak, sah. Iki aman Pak. Aman nggih? Loh ini terjadi nih kalau mutawifnya, pembimbingnya nggak punya pembahasan, japing ngelantur kemana-mana. Aman nggak pingin gitu, aman berilmu, harus berilmu. Karena pentingnya harus ilmu. Orang ilmu lapo, makanya orang dua ilmu gak jadi mutawif. Orang ilmu jadi mutawif, bahaya no. Mau fatwa pakai apa? Mau pakai apa? Akal, perasaan. Enggak oleh masalah kayak gini, masalah ibadah pakai perasaan. Baik, lanjut Pak. Masalah baru. Ada orang wukuf tapi nggak ngerti iki Arafah apa ora. Perasaannya Arafah. Tapi ternyata tidak Arafah. Sapa ora iki? Banyak orang bilang nggak sah Bu. Saya pernah tuntut, kamu bilang nggak sah itu alasan ini. Pasti jawabannya, lah kenyataannya wukufnya nggak di Arafah, ya nggak salah kan gitu kan. Kan banyak terjadi tuh, kayak kemarin itu Bu. Kemarin terjadi. Ada sebuah bis. Bis ini sudah beli tenda di Arafah Bu. Ini biar tahu jenengan real kenyataan di dunia lapangan ini. Udah beli Bu. Tenda yang dia beli itu dibeli orang lagi, bayangkan. Lu tuh ada itu. Bukan bohongan, ada. Ya Allah Ustaz iki piye Ustaz? Aku ora duwe apa? Enggak dapat apa? Tenda. Wis to gak usah rame-rame, dah wukuf wae wis, wukuf wae udah. Terus coba bayangkan. Nah, lucu lagi seharusnya gitu itu Anda jangan turun dari bis. Di bis aja kan itu nyaman, ya kan? Nggak kepanas. Turun dari bis, bisnya pergi. Ketika pergi ya udah, wes lontang lantung jeki kayak kodok ngono. Wes orang duwe bis, orang duwe tenda, mutar terus bayangan. Nah, takdir Allah, dia wukufnya itu di arah masjid. Yang agak sepi memang, agak ke sana. Pahamnya dia itu sudah ngerti ku ya Arafah Ustaz, koyo is Arafah. Nah piye wukufku iku sambil nangis piye aku iki Ustaz. Mosok ora apa? Ora sah hajiku. Aku wis ngenteni 400 juta iki. 400 juta lho kuwi. Jarine wong-wong gak sah iku lho piye aku iki piye. Sik piye wae Bu. Waduh. Mumet aku ngene iki. Nah, ternyata kita lihat buku. Apa sih pembahasannya para ulama itu apa? Ternyata ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat mayoritas ulama itu sah wukufnya. Dengan syarat dia nggak tahu. Loh ya iya tuh. Dengan syarat dia nggak tahu, gimana saja. Artinya gini loh. Artinya dia sudah berusaha mencari. Ini Arafah apa ora? Wis takon karo wong-wong Bu. Wis takon karo wong. Iki Arafah apa? Ya Arafah. Lho wis takon wong Bu. Wis takon karo wong. Wis ijtihad, wis bersungguh-sungguh ndeleki Arafah iku mau. Nah, ngertine ya iku Arafah. Tapi kalau lihat peta anunya tidak Arafah, tapi kan nggak tahu Bu.
Dia sudah berusaha, sudah nanya Bu. Beda dengan orang nggak mau nanya, pokoknya ngono ae. Ya beda maneh. Iku jenenge sengaja. Dia udah berusaha. Maka mazhab mayoritas ulama dihukumi sawukufnya. Sawukufnya Bu. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Thawr, satu orang tok, mengatakan tidak sah. Kenapa nggak sah? Karena Anda syaratnya wukuf itu di Arafah, sedangkan Anda wukufnya nggak di Arafah, berarti orang sah hajimu. Pendapat Abu Thawr. Nah, dari dua pendapat ini, anak pribadi condong pendapat sama mayoritas ulama sah. Kenapa kok saya ingat ini? Jangan gagal paham lo yo. Jangan gagal paham lo. Kapan dikatakan sah? Manakala dia nggak ngerti kalau itu Arafah dan dia sudah nanya, sudah beristihad Bu, udah beristihad, wis takon uang barang, wis melok uang, wis takon uang, maka kondisi semisal ini hajinya adalah apa? Sah. Kenapa kok sah Bu? Karena Rasulullah SAW berkata, Innallaha tajawazah. Sesungguhnya Allah itu melampaui dosa dari hambanya. Kapan itu? Satu, kalau dia salah tanpa sengaja. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, dipaksa. Ini khotaan Bu, salah tanpa disengaja. Allah maafkan Bu. Allah Maha Rahman Rahim. Allah maafkan. Aku sudah bersungguh-sungguh kok, wis takon barang kok. Gitu loh. Makanya sampean harus belajar. Nanti aja pura-pura aku gak ngerti wae diampun. Ya beda maneh. Wong sudah ada taklim, udah ada kajian ana ustate kok. Ya beda maneh. Jenengan iki kok ora ana uzur kalau gak tahu lo ya. Gak ada uzur kalau jenengan gak tahu lo ya. Soalnya wis ada kajiannya. Ono pengajiane, ono majelis taklime per bulan lho iki. Per bulan, Bu. Per bulan, ora mes sekedar carane haji ora, ilmune wis dibahas nak kene. Lah jenengan ora gelem takon, ora gelem belajar, sudah di-share napa niku? YouTube, Bu. Di-share nggih. Nah wis di-share jenengan gak gelem buka. Terus ora ngerti, dosane dipek sampean dhewe. Jelas gak? Alhamdulillah. Seneng Bu. Ya Allah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Hajiku sah Bu, sama gitu. Alhamdulillah sah. Terusnya, apakah disyaratkan wukuf di Arafah harus bersuci, nutupi aurat, menghadap kiblat, atau bagaimana? Contohnya, sampean dari awal wukuf itu kentut tai kan, wis pegel gak usah wudu wis kan. Alias jenengan itu tanpa toharo, paham nggih? Yang kedua, atau jenengan tiba-tiba ketiduran Bu, wukuf ketiduran, mimpi basah bisa. Lu mimpi basah lu. Coba, mungkin terjadi mimpi basah, terus gak geleman mandi, wis adem aku ora seke adus, soalnya antri barang wis gak mandi. Lah piye wukuf iku mau piye? Sapa ora? Contohnya jenengan kait bengi ku pengin tapi se ihram iki piye? Ternyata ke bawah mimpi. Masa ono ngono Ustaz? Lho ya ono lho di fikih ono kok. Piye lah. Nah, gimana caranya ini? Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni mengatakan tanpa ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya bukanlah syarat daripada wukuf itu bersuci. Berarti aman ya? Aman. Dan bukan syaratnya harus tertutupi aurat. Dan bukan syaratnya harus menghadap kiblat. Memang sunahnya menghadap
Tapi nggak syarat Bu, nggak syarat. Bisa dipahami nggak ini? Jadi andai kata nih ibu-ibu nih, wes gak usah jilbaban, wes pegel aku jilbaban, dibuka napa jenenge? Kayak ibu-ibu itu ada, ibu-ibu tuh di tenda Bu, langsung lepas sama jilbabe wis. Iki posisi wukuf loh, jilbabe dibuka. Iki lho iki piye iki wukuf? Sah ora? Sahabatan? Sah. Wukuf sah, enggak syarat harus menutupi aurat. Dosa apa ora? Lu kok dosa gak piye? Ya dosa no, buka auratnya kok. Oh banyak laki-laki di situ. Dosa nih karena membuka aurat. Tapi wukuf sah boten? Sah. Wukuf ini ku sah Bu. Ada terjadi ibu-ibu itu, sering terjadi Bu. Orang ngerti hukume pokoknya bar apa jenis singgoi piye ngono katok kabeh panas kabeh wis dibuka ngono wae. Kayak ibu-ibu itu mau ke kamar mandi, mana gelem jilbaban. Dibuka jilbabe nek kamar mandi bubu iki lho. Tapi terjadi itu. Tetap sah wukufnya walaupun dia membuka auratnya. Terusnya bagaimana hukumnya kalau dia sampai subuh nggak dapat wukuf? Sampai subuh Bu, berarti tanggal piro? Tanggal 10 Dzulhijjah itu ora oleh wukuf di Arafah. Sampai subuh dia nggak dapat wukuf di Arafah. Bagaimana ini orangnya? Yang jelas hajinya hajinya batal Bu. Kan rukune haji napa? Wukuf di Arafah. Sedangkan dia nggak dapat wukuf. Karena wukuf itu sampai kapan? Sampai subuh. Naik bar subuh gurung wukuf. Berarti kan batal. Lah, piye batal carane batal piye coba? Caranya batal ya wis sambil muring-muring, wis gak usah ngene-ngenean. Wow, gini. Ada ilmunya Bu, ilmunya coba. Ya wis, sampean langsung umroh. Berangkat ae neng umroh Bu. Umroh jenengan langsung berangkat umroh. Sa'i, tawaf, sa'i lalu cukur. Wis. Kalau jenengan masih punya sesembelian, punya hadion, sembelih. Sudah selesai aman. Jangan main begitu. Wes aku gak dapat wukuf, wis aku tak mulai wae ngamuk-ngamuk. Weh jojo ngono keliru awakmu iku. Ana aturannya. Bagi orang yang tidak mendapatkan wukuf, gimana aturan mainnya? Ya sudah, Anda tahalul dengan cara apa? Umroh, tawaf, sa'i dan tahalul sudah. Anda kalau membawa hadiah sembelih hadunnya. Udah aman. Anda dapat gelar Pak atau Bu wae. Hajinya ora ento, tapi kan lumayan Bu. Oleh Bu sama Pak Iya betul. Daripada kalau oleh apa ngamuk-ngamuk. Ini kan kah? Tapi terusnya masih di Arafah ini. Berangkatlah dari Arafah ke Muzdalifah. Di Muzdalifah, ingat-ingat loh. Perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah ngebut atau pelan atau teriak-teriak Bu. Tenang, moco talbiyah terus. Talbiyah nggak berhenti terus talbiyah, moco talbiyah. Ojo kok diiling-iling duit ae. Ya talbiyah, moco talbiyah. Nah, sampailah di Muzdalifah, baru sholat apa? Sholat maghrib sama isya. Jamak takhir. Kok jamak takdim Pak? Jamak takhir, qasar dan jamak. Qasar jamak. Ingat, beda suasana Muzdalifah sama suasana Arafah.
Kalau Arafah ono tendo, di Muzdalifah ora ono tendo. Semua padang pasir. Wis rijotaan orang di situ kayak di Padang Maksar, Pak. Sama neling ya Allah, Padang Maksar iki caca ngono ya. Nah, ini susah, Bu. Kamar mandi juga terbatas. Terbatas, Bu, kamar mandi. Makanya usahakan wudhunya di mana? Di Arafah. Berharap moga-moga gak kentut ngono ae. Sing kentut iku sing susah. Ya harus diantarkan mutawifnya. Dan gak boleh berpisah, Bu. Soalnya berat itu kalau berpisah. Di tempat-tempat itu aja nggak ada tanda, nggak ada apa itu. Sering hilang ngono-ngono iku. Sering hilang. Makanya ibu-ibu tua saya kemarin dapat kasus masalah luar biasa, Bu. Dapat jamaah yang tua luar biasa, Bu. Kesirep pisan. Jadi dibawa ke Muzdalifah, setelah Muzdalifah kan harus ke Mina itu. Nggak kuat ke Mina, digendong, Bu. Jadi gendong gantian nong lanang, Pak. Ibu tua-tua digendong, Pak. Dari sininya nggak kuat itu. Melaku ya ora kuat, semaput. Nggak ada mobil, nggak ada bis. Wah, Allah melarate pol itu. Sampailah ke tempat apa? Agak jauh banget itu. Satu mobil itu disewa 1.000 real, Bu. Sengawali mek 50 real jadi piro? 1.000 real. Berapa juta itu? 1.000 berapa juta? Berapa? Hampir 4 juta, Bu. Dan itu paling hanya 5 menit doang. Tapi nggak apa-apa lah, biasa perjuangan, Bu. Perjuangan orang haji itu luar biasa. Jangan dinikmati enaknya aja, Bu. Bayangkan haji itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Jangan dianggap, makanya saya bilang, jenengan kalau hitung-hitungan duit, usah orang segi haji, San. Duit yang jenengan berikan itu untuk di jalannya Allah, Bu. Dapat enak itu bonus wae lah kalau saya anggap. Jangan Anda beli kayak Anda di Indonesia, uang sekian, hotel sekian. Saya pikir nggak begitu, Bu. Karena kita sudah memperjuangkan dan memberikan di jalannya Allah. Dapat apapun ya udahlah. Yang penting bisa haji lah gitu kan. Kelezatan kenikmatan hanya sekedar bonus aja sebenarnya itu. Karena Allah akan nilai dan berikan pahala sesuai dengan uang yang jenengan berikan di jalannya Allah. Toh andai kata travel ngambil untung, biarkan travel ngambil untung kan. Tapi jangan sudah berikan di jalan Allah pokoknya itu. Saya sering sampaikan di teman-teman yang saya bimbing itu. Dan ini penting motivasi kita biar kita tidak berasumsi harusnya dapat enak-enak. Itu Anda dunia dengan dunia. Kita ini ke akhirat ini sudah. Ini kita ke akhirat. Dapat tempat, dapat makan, dapat enak. Itu bonus saja, Bu. Karena kita sudah berikan di jalannya Allah ini duit. Jadi jangan dihitung jual beli, jangan. Anda ngeluarin duit kayak beli hotel, enggak. Anda ini sudah di jalannya Allah, udah diberikan ke Allah itu. Tapi aman ya, saya lanjut. Yang penting jangan ngantuk, aman insya Allah. Nggih. Ini, Bu, wudhu pakai semprot itu sah saja, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya semprotannya sampai air itu mengalir. Karena definisi ghusala, mencuci, itu adalah mengalirkan air. Jadi kalau ke wajah, cuma sekedar basah. Kalau sekedar basah, nanti larinya ke tayamum. Bedakan antara tayamum sama mencuci. Kalau mencuci itu harus air mengalir. Berarti lebih banyak, Bu, supaya air itu mengalir. Tapi kalau sekedar basah, itu jenenge tayamum. Jenengan nggak wudhu jadinya jenengan tayamum.
Paham nggih? Banyak ibu-ibu yang pakai gitu itu. Gitu. Karena lebih apa? Hemat, praktis dan yang lainnya. Sehingga dia cara begitu. Gak apa-apa, tapi perbanyak. Kalau pas ke tangan, ke wajah, ke kaki, itu harus diperbanyak biar air itu mengalir. Lanjut dulu ya. Perhatikan. Terus ibu-ibu dah lanjut dulu. Perhatikan nih. Memang sunahnya sholat maghrib sama isya di mana? Muzdalifah. Tapi jikalau waktunya mepet, kok gurung teko-teko, kok belum datang sampai Muzdalifah, sedangkan waktunya sudah mepet, mau habis waktunya nih, maka bagaimana? Sholatlah di tempat mana saja. Kata di perjalanan, Bu. Boleh. Tapi ini penting. Kapan habis waktu sholat isya? Waktu sholat isya habis, pendapat yang paling kuat itu sampai pertengahan malam, bukan sampai subuh. Pendapat yang mengatakan waktu isya sampai subuh itu lemah, Bu, karena ada hadis secara khusus. Apa itu? Waktu sholatil isya nisful laili, waktu sholat isya sampai pertengahan malam, bukan waktu sampai subuh. Sebagaimana waktu subuh sampai waktu duhur. Apakah waktu subuh sampai duhur? Enggak. Sampai kapan? Terbitnya matahari. Dan itu sebagai dalil khusus. Dalil khusus yang menerangkan bahwasanya waktu subuh sampai matahari terbit, enggak sampai duhur. Begitu pula waktu isya. Waktu isya bukan sampai waktu subuh, tapi sampai pertengahan malam. Kenapa Anda sampaikan di sini? Karena pahamnya Bapak Ibu rata-rata, sebelum saya kasih tahu tadi, jenengan pahamnya gimana? Waktu subuh kan? Nah kan, itu salah, ini pendapat yang lemah itu. Udah lemah kan? Ayo, jenengan nggak belajar kan? Nggak tahu kan? Kalau belajar tambah tahu. Oh iya, ternyata aku bodoh. Ya memang, Bu. Kalau dia belajar tambah ketok bodoh nih. Kalau dia nggak belajar nggak ketok bodoh nih, pinter wae. Makanya semakin Anda terjun di ilmu, semakin bodoh kelihatannya. Sosok gaya pinter ngono padahal bodoh. Kan itu. Kata Nabi alaihissalam, ada dua sesuatu. Semakin terjun di dalamnya, semakin haus. Apa itu? Dunia sama ilmu. Jenengan iki lho wis duwite wis akeh, lah sik kurang ae to. Ya to, sik kerja wae. Padahal duwite lu akeh. Ya travel kan wis duwite akeh to. Sik ndelek jamaah wae kan. Semakin masuk ke dalam semakin apa? Kurang aja, itu dunia, Pak. Ilmu juga begitu, senengan semakin masuk di dalam semakin apa? Kurang aja. Itulah dunia dan ilmu. Sama itu, dunia ilmu sama. Semakin kita masuk di dalam, semakin bodoh. Nah jenengan tadi kalau nggak belajar, wah kayak pinter-pinter ngono. Lagi, insyaallah time-nya. Terusnya, hukum bermalam di Muzdalifah. Kan kita bermalam di mana? Di Muzdalifah. Kita udah lewati 2 malam, Pak ya. Malam pertama di mana? Di Mina, nggih. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Loh, bermalam di Mina hukumnya apa? Sunnah. Lalu berangkat ke Arafah. Hukum di Arafah hukumnya apa? Rukunnya haji. Dari Arafah ke Muzdalifah kan? Bermalam di Muzdalifah hukumnya apa? Kurang dibahas kok sunnah. Gosek. Belum dibahas kan? Belum dibahas. Ada 3 pendapat di antara para ulama.
berkaitan dengan bermalam di Arafah, di Muzdalifah ya. Ingat tuh perjalanan Bu ya, diling-iling. Pertama tanggal 8 ya, Yaumut Tarwiyah, kita berada di mana tempat kita? Di tempat kita dulu Bu, di hotel. Berangkat ke mana? Ke Mina. Dari Mina ke mana? Ke Arafah. Dari Arafah ke Surabaya, ke Jakarta. Di Muzdalifah, nggih Bu ya. Di Muzdalifah ngapain? Bermalam nggih. Bermalam di Muzdalifah. Bermalam itu iso tidur, iso meneng wae, iso baring-baring, iso ngobrol gitu ya. Itu namanya bermalam. Bermalam nggak mesti tidur. Yang penting malam itu dia di Muzdalifah. Namanya hukum bermalam di Muzdalifah ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bermalam sampai subuh. Itu rukunnya haji. Kecuali para wanita dan orang-orang lemah. Kalau para wanita dan orang-orang lemah boleh berangkat sebelum subuh. Jadi bagi orang-orang yang sehat, laki-laki, ibu-ibu yang sehat, itu rukunnya haji sampai subuh. Sampai subuh, bermalam sampai subuh. Setelah ya, ini pendapat yang pertama, bagi yang mampu harus bermalam sampai subuh. Bagi yang mampu sak gurungi subuh berangkat pergi dari Muzdalifah, iku ora sah hajinya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bermalam di Muzdalifah sampai subuh bagi yang mampu itu hukumi wajib. Kalau gak dilakukan wajib membayar dam. Ini pendapat mayoritas para ulama. Pendapat yang ketiga, bermalam di Muzdalifah itu hanya sekedar sunah aja. Dari 3 pendapat ini, manakah yang paling kuat? Yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan wajib. Wajib bagi orang-orang yang kuat. Ingat ini, laki-laki yang kuat, yang tidak ada uzur, wajib bermalam sampai subuh. Kalau sampai dia sebelum subuh, kok sudah ninggalin apa? Muzdalifah, padahal dia kuat loh ya, nggak ada uzur, wajib bagi dia membayar dam. Apa alasannya Pak? Alasannya, karena ada beberapa hadis itu lafadznya rakhasa an-nabiyyu. Nabi ngasih keringanan kepada orang-orang lemah dan kepada para wanita. Itu dikasih rukhsah Pak. Berangkat sebelum subuh. Nah, berarti yang namanya ada keringanan itu berarti asli wajib. Kalau itu hukumi sunnah ngapain ada keringanan? Wes dah berangkat kok ora apa-apa wong jenenge sunah. Nah, bahasa ada keringanan iku berarti apa? Asli wajib. Asli iku wajib. Karena asli itu wajib, maka ada keringanan. Nah, berarti bermalam di Muzdalifah itu hukumnya apa? Wajib, dan itu sampai subuh. Nah, kalau jenengan Pak sehat-sehat kayak gini loh, sehat. Nah, berangkat dari Muzdalifah sebelum subuh, bayar dam jenengan. Oh, cuma nunggu wae. Ya, bayar dam. Nah, lihat jamaah Indonesia, Masya Allah, rata-rata mereka berangkatnya sebelum subuh. Biar nggak macet gitu. Padahal itu hukumnya wajib loh. Biar coba bayangkan. Masya Allah. Dari sini
Iya ya ayo melu amanu wae wis enak banget ya. Iki promosi iki ya. Aku enggak promosi. Ya cuma begitulah realitanya. Begitu realitanya. Nah, kalau sampai dikategorikan enggak sah, enggaklah dalil untuk menyatakan itu syarat tidak ada. Terusnya di Muzdalifah itu disunahkan nggak ngerjain apa-apa kecuali tidur. Nah ini bapak-bapak upayakan nanti bawa tempat tidur lo apa jenenge ini? Oh matras ya. Matras itu jenengan bawa nanti dari itu dibutuhkan ketika di Muzdalifah. Gelar tidur. Kalau nggak ada gitu ya udah langsung aja tidur, no matras, ora no matras, langsung aja tidur. Wes, wes pasir apa ora seperti turu ae senak iku. Dan ini sudah kami lakukan Pak Isan. Jadi turu wes langsung ora no matras, ora no apa langsung ket ngono ae mbok. Jadi apa? Jadi kain apa? Ikhram iku rupane kaya apa sembuh. Aduh, masya Allah ya. Jadi nggak ada kecuali ini diusahakan tidur ya. Lah ngobrol, wala maca Quran, wala apa, diusahakan langsung tidur, diusahakan langsung tidur. Mungkin ada pertanyaan monggo. Nggak ada? Kalau nggak ada pertanyaan, kemungkinan nggak paham, kemungkinan saking pahami sih nggak ada pertanyaan gitu ya. Gimana monggo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Itu untuk apa ya kemudian pakai jam itu zawalnya itu kira-kira jam berapa, terus Samsungnya itu jam berapa? Insya Allah itu nanti ada di sana. Karena iya kan nanti tinggal jamnya diganti aja Pak. Nanti kan ketika kita di sana jam sudah ada. Nanti di share insya Allah di grup. Nanti ini waktunya duhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, nanti sudah ada. Okay. Selanjutnya kan kalau begini kantor ini, Tengmina itu kegiatan apa? Tengmina tanggal 8 sudah dijelaskan tadi. Gak apa-apa kami ulang lagi nggih insya Allah demi jenengan nggih insya Allah. Nah pelajaran penting besok lagi jangan terlambat nggih. Nggih. Oh nggih, ngoten Pak, guyon aja Pak, guyon. Biasa kalau nggak diguyoni kan anu. Jadi di Mina itu nanti yang ada hanya bermalam aja Pak. Bermalam aja, nggak ngapa-ngapain, tidur, menjalankan sholat 5 waktu itu dikosor dan tidak dijamak. Jadi kalau nyampe zuhur berarti zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Ya istirahat aja, istirahat dan banyak membaca talbiyah. Kalau enggak ya wis istirahat, enggak ada kerjaan yang lain kecuali itu. Nggih. Kados tengah di Muzdalifah itu memang enggak ada tendanya. Kalau di Mina bagi yang punya tenda ada tendanya, ada tendanya. Nah, bagi kita nanti taruhlah kami nggak ada atau kita nggak ada tenda di tanggal 8 ya, nggak ada tenda, maka mungkin kita siasati, kita berangkat dari hotel kita dekat dengan Mina, nanti kita jalan ke Mina dan gitu kita berangkatnya mulai maghrib kita jalan kaki, di situ kita ya bareng-bareng yes. Nah akan kita rasakan oh ternyata hajiku ono semodel koyo ngene kok diobrai polisi, oh nyaman juga ini. Oke, gitu Pak.
Nggih. Kabare mau kan langsung umroh mawon gitu. Nggih. Sampai subuh nggih. Nggih. Dan itu mulai ngambil mikat tuh. Napa? Ambil mikat kan. Boten langsung aja batal. Batal dari situ langsung ke Mekah tawaf kan nggih. Kan dia sudah pakai ihram kan? Dia kan sudah pakai ihram. Dia kan sudah dari Mekah tadi kan sudah pakai ihram, cuma dia kan nggak dapat Arafah tuh. Maka langsung aja ke Mekah, dia apa namanya? Tawaf, sa'i, tahallul. Selesai sudah. Ini fatwa Umar bin Khattab ketika ada sahabat kondisinya nggak dapat wukuf, maka Umar bin Khattab berfatwa yang demikian itu. Nggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu aman nggih? Yakin? Tenan loh. Insyaallah. Kok. Oh nggih, monggo. Nggih, sampai di sini dulu insyaallah nggih. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.